Baik, Pak Ridwan silahkan sampaikan ini. Jadi oke, arahnya bahwa ketumnya menurut Anda Pak Jokowi. Tapi itu akan jadi serba salah loh. Karena mungkin opini yang disampaikan oleh Mas Ferry adanya kekuasaan untuk meng-hijack atau membajak kursi ketum Golkar dengan cara kekuasaan itu kan nggak baik lah gitu. Gimana nggak baiknya? Pak JK jadi ketua umum, siapa yang laksanakan? Ya kita tadi tuh, jangan kemudian aturan disesuaikan dengan di mana-mana pembajakan itu pasti tidak boleh. Bukan. Loh, makanya saya di Partai Golkar itu hal yang biasa. Dibajak. Bukan dibajak melalui proses demokrasi. Tapi orang Golkar semuanya ngerti. Oh, maunya Bukannya itu. proses demokrasinya Desember. Tunggu aja lah. Nggak ada. Desember. Anda makanya harus tahu sejarah Golkar. Ya. Golkar itu Oktober, nggak ada Desember. Sejak Orde Baru itu Oktober, Munas setelah terpilih ketua umum, maka hari ulang tahun Golkar 20 Oktober Presiden dilantik. Ya. Pak Soeharto. Bareng lah intinya Nah, gitu kan. setelah itu Pak Harto turun, terjadilah Munaslup. Akbar Tanjung terpilih tahun 98. Tahu Akbar Tanjung 98 terpilih. Siapa yang dukung? Kekuasaan juga. Lawannya siapa waktu itu? Panglima Abri. Mantan Ya. Panglima. Mantan Panglima. Siapa namanya? Edi Sudrajat. Sudrajat. Tetapi Akbar Tanjung didukung oleh namanya B.J. Habibie. Menanglah Pak Akbar Tanjung. Nah, Pak Ridwan, tapi kalau dari ceritanya Pak Ridwan, sebentar. itu kan penguasa nggak nunjuk diri dia sendiri loh jadi ketum Golkar, menunjuk orang lain Siapa? gitu. Tadi kalau dari ceritanya kan, misalnya SBY melirik Pak JK jadi ya kan, Pak Akbar Tanjung dilirik oleh Pak Harto. Iya. Kan Pak Harto nggak melirik dirinya sendiri. Kan kalau Anda bilang Iya, kan Pak Golkar Jokowi gitu Pak misalnya Harto kan nggak kayak perlu nunjukin karena dia ketua Dewan Pembina. Iya, dia kan bentar, bokong maksudnya dia. gimana, Bapak Kodari? Jadi sebentar, Maksudnya terus apa? tadi yang tadi Oktober. Ya. Setelah itu Akbar Tanjung Akbar Tanjung digeser. Munas itu. Tadi saya Namanya menjawab. Oktober besok apa? Munaslup kan? Munas biasa. Desember. Tidak ada loop. Enggak, Oktober. Oh, Oktober. Iya. Munas Munas biasa, biasa. terjadwal. Begini. Munaslup Begini, Pak itu Ferry. apabila Kan Desember. Teman dia kita di Golkar sebentar. sendiri, Dia Doli itu Kurnia tidak sudah ada mengatakan, munaslup kalau dia dalam ketua masa umum prosesnya. berhalangan, Iya. Ya. kalau misalnya masalah hukum, lalu mengundurkan diri, otomatis terbitlah hilalnya yang namanya munaslup Munaslup. itu. Jadi Jadi itu mekanismenya strateginya sudah ya. munaslup. Iya. Memastikan Jadi- mundur sebelum jadwal dan memastikan maju Maju hingga sebelum Oktober. Iya itulah pembajakan. Hanya diputus, tidak ada pembajakan, diputuskan oleh Rapim. Jadi nanti ini akan ada setelah PLT, akan Ya. ada Rapimnas. Ya. Apakah Rapimnas itu menyetujui dilaksanakan Agustus ini atau Desember? Oke. Ya itu Tidak ada mungkin pembajakan. bukan pembajakan, Pak Ferry. Bukan, Kalau di itu. Golkar itu kenakalan remaja. Nah, terus Begal dong. Oke, baik. Jadi, Kalau Oke, ini kalau di baik. Golkar, kalau di Golkar namanya mekanisme internal. Mekanisme internal, jadi ya. di Oktober digeser ke Desember. Desember. Sekarang Desember. Maju lagi ke Agustus. Oktober. Oke. Udah kebayang kalau siapa yang akan menjadi yang akan berkompetisi mencoba mendapatkan kursi ketum? Ya sudah ada kan orang dalam, ada orang luar kan. Oke, jadi terbuka juga Tapi untuk orang seharusnya luar. kan wakil ketua umum yang naik kan ada 11 orang itu. Untuk PLT, harusnya naik. bukan PLT. Untuk PLT bisa. dari Tapi kalau ketum nggak bisa kan, langsung Nggak dia bisa, di luar naik. itu nggak bisa. Oh iya, Oke, makanya baik. Dulu kan waktu harus- Novanto bermasalah, Wakil ketua Erlangga naik karena Ya. dia salah satu ketua kan, naik. Nah terus dia terpilih, tidak ada Jadi pemilihan. calon orang luar Pak Jokowi. Maka terjadilah saya switching itu. memunculkan juga yang namanya Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Karena kita harus melihat sejarah. Golkar itu yang dirikan tentara Angkatan Darat. Jadi Ada ketumnya namanya harus kelompok. tentara juga? Loh ya, Ini partai ABG. tentara begitu ya Pak? A itu adalah ABRI, B birokrat, G golongan. Kita harus kembalikan ini. Kalau Golkar mau besar, dalam artian bukan ABRI dalam atau TNI aktif, purnawirawan. Oke. Ada Dudung Abdurrahman. Oke. Jadi birokrat saya sudah munculkan nama Pak Duduk nih. Dudung. Nama baru ya? Oke, yang Dudung beredar baru. kan Nama namanya Dudung. belum menyebut Pak Dudung. Iya, Dudung. Gibran masuk nggak Pak? Gibran Raka Buming Raka masuk nggak? Karena kemarin Saya- itu saya beredar di media sosial meme-nya Gibran Iya. for ketum Golkar gitu. Saya tidak memunculkan. Tadi ABG kan saya munculkan Dudung dari A, dari B-nya. G-nya banyak sekali. Ada Bambang Susatyo, Iya. ada Agus Gumiwang Kartasasmita dan macam-macam. Orang luarnya itu ya tadi Pak Bahlil. Jokowi. Orang luar. Oh, kok Pak Karena Bahlil? bukan struktur partai. Oh, jadi Pak Bahlil orang tuh nggak luar dihitung itu- orang Golkar nih? Golkar, tapi tidak di struktur. Oke, gitu baik, loh. baik, Nah, baik. orang-orang luarnya tadi itu tidak di struktur siapa? Jokowi.
Dudung Abdurrahman, Yusuf Ateh, banyak orang luarnya. Oke. Partai ini partai terbuka, jangan menyamakan Baik. partai itu dengan partai-partai yang lain, beda. Oke, baik. Partai Golkar itu. Kita bergabung ini juga hadir via Zoom Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Nurdin Halid. Halo Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Nurdin, ini kita membahas kira-kira potensi yang menjadi ketua umum baru nih siapa, sambil menunggu nanti seperti apa jalannya Munaslup. Nama yang beredar itu bahkan mulai dari internal Golkar sampai Pak Ridwan bahkan menyebut Pak Jokowi gitu. Kalau Bang Kodari udah memuji Gibran yang cocok kira-kira jadi calon ketua umum. Bagaimana Anda melihat ini Pak Nurdin? Salah satu keunggulan daripada Partai Golkar, kenapa sejak era reformasi di tengah terkadang tertimpa badai, hantaman yang luar biasa, tapi sampai saat ini sejak reformasi Golkar tetap eksis, itu karena roh demokrasi itu tertanam dalam kalbu, jiwa, semangat daripada seluruh insan Partai Golongan Karya. Oleh karena itu, turbulensi apapun yang terjadi tetap diselesaikan dalam mekanisme organisasi. Kita di tahun 2015 pernah terjadi perpecahan, ada dua kubu, tapi kemudian alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik tanpa campur tangan dari pihak manapun. Diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah mufakat, semua bisa selesai. Novanto juga kemudian 2016 juga terdapat masalah, kita juga bisa selesaikan dengan baik. Sekarang di tengah-tengah Golkar yang sangat solid, utuh, konsentrasi untuk menghadapi kontestasi pilkada serentak dengan target memenangkan 60%, terjadi lagi suatu hal yang tidak diduga sebelumnya, tapi kita bisa memahami Pak Erlangga mundur di tengah-tengah beliau sangat berprestasi. Suka tidak suka itu adalah fakta. Kita bisa memenangkan pileg dan pilpres, kemudian nanti kita telah melakukan rekrutmen untuk prosesi pilkada, kemudian beliau mundur dengan alasan yang sangat pribadi. Apa alasannya jangan ditanya, tanya kepada Pak Erlangga. Nah sekarang prosesi untuk pergantian ketua umum itu pada mekanisme. Pasal 39 Anggaran Dasar Ayat 3 mengatakan Munas luar biasa yang fungsinya sama dengan Munas. Maka karena ini mengundurkan diri, maka harus kita lakukan Munas luar biasa. Munas luar biasa ini bisa kita lakukan di bulan ini, bisa September, bisa Oktober, bisa Desember. Tapi kenapa namanya Munas biasa? Karena ketua umum mengundurkan diri. Jadi bukan Munas biasa. Tapi fungsi dan kewenangan Munas luar biasa itu adalah sama dengan Munas biasa. Nah pertanyaannya, siapa kemudian menjadi ketua umum? Siapapun kader Partai Golkar punya hak, punya ruang, punya kesempatan untuk menjadi calon ketua umum. Kalau ada yang mencalonkan Pak Gibran itu biasa saja. Golkar itu partai terbuka, partai yang sangat demokratis, dan itu Golkar kenapa eksis? Karena rohnya adalah roh demokrasi. Jadi insya Allah pada tanggal besok malam kita akan rapat pleno menetapkan PLT Ketua Umum, kemudian PLT Ketua Umum memimpin rapat pleno untuk menetapkan jadwal Munas, Rapimnas dulu, karena untuk memutuskan Munas luar biasa itu harus melalui Rapimnas, itu sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga pasal 39. Itu mekanisme daripada proses penggantian di DPP Partai Golkar. Kata kuncinya adalah partai terbuka, Mas Ferry. Jadi nggak harus kader juga. Seterbuka apapun, ini. Mbak Afi, seterbuka apapun partai harus profesional. Tetap terbuka, tetapi tidak sembarang kader. Tetap harus pada mengikuti mekanisme persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga. Misalnya sekarang disebut-sebut Pak Bahlil. Pak Bahlil bukan orang luar. Itu adalah kader partai yang memenuhi syarat untuk ikut berkompetisi, itu contohnya. Nah, tapi kalau tadi ada Pak Jokowi dan Gibran gimana, Pak Nurdin? Itu jauh. Kalau Pak Jokowi tidak masuk radar, Gibran tidak masuk radar. Karena Pak Jokowi, Golkar diuntungkan kalau beliau mau jadi ketua umum Golkar, diuntungkan sebetulnya. Golkar butuh beliau, tetapi Anggaran Dasar tidak memenuhi syarat untuk beliau. Nah, tapi jangan lupa, Munas adalah forum pengambilan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan. Bisa saja Munas merubah aturan. Itu bisa saja. Dan itu dinamika politik seperti itu biasa itu. Semua pakar di tengah-tengah kita hidup demokrasi kita multi partai itu paham tentang hal-hal tersebut itu. Jadi bisa ada kemungkinan ngubah ADART, Mas Heri, karena partai terbuka. Satu, bagaimanapun Partai Golkar tentu partai profesional. Mana ada partai profesional mengganti ketua umumnya menjelang helat penting namanya pilkada. Itu sebabnya rencananya Desember, sudah dimatangkan itu. Nah, mana ada rencana mengubah sesuatu termasuk ADART
untuk memberikan jalan siapa-siapa yang akan menguntungkan partai demi penghalalan ruang politik. Dan bagi saya itu tidak sehat bagi Golkar. Golkar akan merasakan dampaknya di kemudian hari. Minimal dampaknya? orang semakin melihat bahwa memang model Orde Baru itu yang paling cocok untuk Golkar. Jadi rasa Ordanya memang nggak bisa sangat lepas dari menonjol. Golkar. Dan itu cocok sekali dengan tabiat Pak Jokowi. Anda ya. bilang nggak sehat, tapi Pak Ridwan bilang itu sehat. Ya, kalau orang Golkarnya bilang Ya. sehat silahkan. Dan siap Tapi kita melihat di luar kan bisa konsekuensi yang melihat. disampaikan. Bukti Golkar tidak pernah turun. Ya, Pernah karena turun Pak, Pak tapi naik Erlangga lagi juga. Pak. Enggak. Pernah turun, pernah 14%, 13%, Iya kan turun. naik lagi. Artinya tidak turun itu tidak jauh lah. Artinya rakyat itu happy Masih dengan menginginkan Golkar, masih memilih Dibilang Golkar. oleh orang pakar-pakar bilang tidak sehat, tidak sehat. Sehat kita sehat-sehat semua dibilang tidak sehat gimana? Jadi jangan-jangan memang sudah terjawab judul hari ini. Erlangga itu mundur atau digusur. Menurut Jadi Anda? kalau perbincangan hari ini dari dua pakar dari Partai Golkar ini memang digusur kan? Karena memang kemudian akhirnya terbit sebuah rencana yang memang akan membuat Partai Golkar menerima orang baru sebagai pemimpinnya. Ya. Jadi Bukan kalau orang kemudian baru, orang pulang ke rumah Enggak, sendiri. maksud saya Nah, selain kalau kayak gitu, maaf ya, kalau Pak Ridwan bilang bukan orang baru, tapi Pokoknya orang yang pulang ke rumah sendiri itu berarti mungkin udah tahu siapa yang Pokoknya akan nama pulang. tersendiri dibentuk untuk kepulangan Pak Jokowi. Oke, apakah itu? Oke, apa gimana Mas Ferry? Saya minta Ya, tanggapan Pak Nurdin. nama khusus apapun disebut pulang kampung kah, pulang ke Solo kah akan Pokoknya dibuat itu- untuk jalan Pak Jokowi kembali ke Golkar. Oke, baik Pak Nurdin, saya minta tanggapan Anda menanggapi tadi statement Mas Ferry, tapi kita jeda dulu, usai jeda tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.